Oke, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum saya tadi ke pertanyaan saya sebelumnya ini, saya mau tanya dulu ke internal PDIP. Mas Arya Bima, sebenarnya kalau di publik kan sebenarnya nggak tahu ya apa sih yang terjadi di dalam PDIP sendiri. Kalau publik melihatnya, ini kok kayaknya ada muncul kelompok-kelompok yang pro Ganjar, pro Puan, ada pro Prananda. Ketika ada satu nama didorong-dorong ini untuk menjadi ketua umum ataupun juga calon presiden, yang gebukin itu mesti dari dalam malah jadinya. Ini kenapa sih? Kalau di PDI Perjuangan, kemenangan hal yang terkait jabatan-jabatan strategis ya, itu memang sudah diserahkan di Kongres pada Ketua Umum, terutama untuk Capres-Cawapres. Nah, kenapa diserahkan pada Ketua Umum? Ya memang Ibu ini kan dari kesejarahan beliau, selain dia putra presiden, juga mengawali bagaimana mengalami situasi zaman Orde Baru, zaman reformasi, zaman Pak Habibie, Gus Dur, beliau sendiri presiden, juga mengalami zaman Pak SBY sampai Pak Jokowi. Yang mana standar untuk menentukan seorang presiden ngurus 227 juta dengan kompleksitas masalah yang demikian hebat dalam dan luar negeri ini kan beliau sudah tahu betul ya, mungkin seluruh kader partai ini indeks prestasinya jauh sama Ibu dan untuk menentukan ini mohon maaf ini nggak bisa disamakan dengan ketua umum partai lain, bukan hanya sekedar mau dapat kekuasaan oriented ya kan, tapi ngusung Pak Jokowi kan bukan ngusung orangnya jadikan presiden. Apa nawacita, apa pikiran besar Indonesia ya ke depan yang harus kamu kerjakan itu apa. Jadi kalau yang kayak gini saya kira nggak usah diajarin, tenang saja bahwa PDI punya tradisi dalam menentukan itu. Kayak kalau ada dinamika itu biasa, nggak usah calon presiden, calon kepala daerah juga ada. Tapi sekali lagi bahwa itu hal yang biasa diselesaikan dengan sesuatu yang besar. Partai ini kan urusan besar, bukan sekedar saya nanti jadi DPR lagi atau jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden. Dan ngatur presiden kenapa diserahkan pada ketua umum untuk menentukan? Ya karena memang pengalamannya jauh. Kita misalnya saya atau ketua DPD mana ya kan. Terus nanti paling referensinya mensos atau referensinya wacana publik itu penting-penting untuk melihat tingkat elektoral. Tetapi misi besar yang harus dipegang seorang presiden dengan berbagai persoalan kultur, persoalan ideologi, persoalan bagaimana menguatnya faktor-faktor disintegrasi bangsa, kesenjangan ekonomi ini kan tidak bisa kamu hitung dengan sekedar Bang Ege bicara orang. Ini bentar tuh, jangan bicara orang. Kriterianya kayak apa? Oh iya setuju. Iya loh. Masuk ke kriteria. Bisa nggak saya ini calon presiden? Kan nggak bisa. Karena apa? Nanti jawab gitu loh. Ini menarik pas kita bicara gambar-gambar Ganjar yang muncul ya. Saya tuh sampai split dua. Terus supaya saya ngedit. Supaya edit dari gambar yang tadi saya hadirkan. Jadi Bang Ege, itu kan ada orang yang banyak guyu-guyu di Pak Ganjar. Urusan 5 tahun ini nggak rampung-rampung. Tapi ada juga yang namanya didorong Bu Puan. Sebenarnya bisa nggak sih Pak Ganjar? Burhanuddin ketawa-ketawa juga tuh dari rumah melihat gambar yang dipisah tadi. Saya mau bilang 3 hal deh. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa kompetisi ada. Nah, kompetisi terbuka, oke. Tapi yang kedua, kompetisi itu terbagi 2 sekarang untuk mengajukan calon presiden dan itu disebutkan tadi luar biasa. Pak Jokowi pernah diusulkan walaupun bukan ketua umum, ya gitu ya. Nah sekarang akan terjadi itu kan kecerdasan. Betul, kecerdasan. Kecerdasannya akan terulang nggak pada gambar yang dipecah tadi? Ganjar akan ya? kan menarik pada saat yang sekarang kalau saya dukung Mbak Puan atau Ibu dukung Mbak Puan, saya salah. Iya, nggak ada salahnya. Kan enggak. Ya. Nah, tetapi kalau bicara soal pemilihan ketua umum, pertanyaan yang mudah sekali bagi seluruh rakyat Indonesia yang nonton supaya gampang nih. Ini jadwal pemilihan ketua umumnya kapan? Kan belum ada kan? Iya, setelah pemilu biasanya. Nah, ya kan? 2024. Jadi artinya tidak 2024 gitu. Nah, yang agak menarik satu nih karena malam Minggu jadi saya agak bercanda gini. Saya itu kan sedang bikin lagi Republik BBM gitu di YouTube gitu. Nah, saya nyari orang-orang yang mirip dengan Megawati, ya kan? Yang dulu pernah ada bersama yang dulu-dulu gitu lah. Berpikirnya loh, imajinasi pikiran beliau yang besar ini. Justru itu yang saya katakan. Kami tidak menemukan lagi orang yang updating, yang punya daya bisa berbicara dalam konteks seperti Ibu yang sekarang gitu. Jadi artinya saya mau katakan begini, nanti Burhanuddin menarik juga untuk melihat bahwa walaupun kadang-kadang terasa seperti kontroversial, banyak kalimat-kalimat yang seperti hari ini tadi, ya kan? Itu membuka pikiran publik lagi untuk kita berdiskusi lagi, yaitu bahwa misalnya
Pak Jokowi yang bilang Bu Mega jangan mundur gitu. Nah kita kan heboh secara nasional kan, betul nggak? Kenapa seorang Jokowi menyatakan Bu Mega jangan mundur? Pasti ada sesuatu. Betul nggak? Yang kompleksitas masalah Republik ini Pak Jokowi tahu, sementara yang bisa jaga Bu Mega dulu. Mungkin gitu loh mungkin. Coba ya, kalimat lihat, sederhana tapi sulit untuk disimpulkan. Betul. Seorang presiden menyatakan. Jadi maksud saya begini loh. Jadi ketika kami cari orang-orang yang mirip itu nggak ketemu karena lontaran kalimat yang kecil, tapi kemudian seluruh bangsa berpikir, loh kok Pak Jokowi bilang Bu Mega jangan mundur dulu, ada apa nih? Mas Burhan, sepakat tidak sih apa yang dikatakan oleh Bang Ege di sini? Agak sulit nih kita harus mencari sosok seperti Ibu Mega, padahal saya susah payah bikin gambar tadi, ada Pak Ganjar, ada Mbak Puan, ini bagaimana? Iya, memang kalau kita lihat munculnya Ibu Mega, itu tidak ujuk-ujuk muncul, ada proses. Kalau kita lihat putra-putri Ibu Mega, Bung Karno kan banyak, bukan hanya Ibu Mega, tapi pertanyaannya kenapa yang dapat harisma Ibu Mega? Kalau jawabannya hanya sekedar faktor darah, faktor biologis, kan bukan hanya Ibu Mega, putra atau putri Bung Karno. Nah di situ penting faktor kesejarahan munculnya Ibu Mega. Nah, ini bisa kita baca juga untuk proses selanjutnya terkait dengan regenerasi di PD Perjuangan. Regenerasi ketua umum ya? Karena regenerasi ketua umum. Posisi publik. Jadi poin saya adalah lain sudah berhasil. Ya, poin saya adalah untuk lahirnya Ibu Mega itu tidak ujuk-ujuk, ada proses di situ, mulai dari Kongres Surabaya yang ditentang oleh rezim Soeharto, kemudian munculnya rezim Suryadi di PDI melalui Kongres Medan dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat ke depan? Apakah PD Perjuangan akan terus bergantung pada satu figur? Jelas tidak. Nah, tapi bagaimana proses lahirnya Ketua Umum pasca Ibu Mega? Ini yang menurut saya penting dipikirkan dari sekarang. Sebab kalau terlalu bergantung pada sosok figur, maka juga akan menyulitkan buat PD Perjuangan ke depan. Sebab bagaimanapun partai yang baik itu partai yang pelembagaannya sukses, yang tidak hanya bergantung pada figur. Nah kalau misalnya prosesnya itu landingnya itu soft, ya terkait dengan kepemimpinan di internal PD Perjuangan pasca Ibu Mega, itu juga akan menjadi pertanda yang baik buat PD Perjuangan pasca Ibu Mega. Nah sekarang saya memang belum lihat tokoh-tokoh selain Ibu Mega ya, bahkan Pak Jokowi sekalipun terkait dengan siapa yang layak ya untuk menggantikan Ibu Mega sebagai ketua umum, karena bukan hanya faktor pemersatu tapi juga faktor yang lain, misalnya vote getter. Nah kalau Ibu Mega di masa awal PD Perjuangan kan dia dua-duanya itu, satu sebagai veto player, satu sebagai vote getter, pencari suara, dan pemersatu. Nah belakangan vote getternya itu bukan hanya Ibu Mega, justru Ibu Mega perannya lebih ke pemersatu. Nah, figur pemersatu ini di luar dari Ibu Mega saya belum ketemu. Baik. Oke, mungkin terakhir di sini waktunya untuk Mas Arya Bima, ini bagaimana meyakinkan publik juga ya bahwa apapun yang nanti akan terjadi, proses regenerasi apapun ya mekanisme tersebut sudah sesuai dengan ADRT partai dan transparan kok prosesnya bagaimana dan tidak ada like and dislike ya, bagaimana? Ya, paternalistik atau matriarkalistik dalam tata nilai yang demokratis ya. Ibu tuh nggak pernah kalau nunjuk calon bupati, nggak ada. Gubernur aja hanya DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, di daerah-daerah yang cukup strategis. Bahwa proses regenerasi itu berjalan yang dibuat oleh sistem oleh Bu Mega. Ya. Dan ini berjalan, semua ada bergantian, bahkan anak-anak muda saya meyakini malah justru yang terbesar dari PDI Perjuangan. Secara kualitatif dan kuantitatif, dan menurut saya sudah on the track bagaimana apa yang saat ini dilakukan oleh Bu Mega, pentingnya partai nasional yang kuat, bergantung pada ibu pada sisi mana ya, karena mother ini dalam menyelesaikan konflik, tapi juga dalam menentukan arah bangsa, arah kebijakan, kader-kader kemana ya, tapi bentuk program itu sangat-sangat diberi keleluasaan termasuk yang di DPR. Dan saya yakin proses regenerasi Ibu Mega sudah sampaikan dan beliau akan mempersiapkan sebagai ketua umum yang semua akan diberi ruang bahwa ada
putra-putri beliau yang dipersiapkan itu sangat tidak masuk akal kalau seorang tokoh seperti ibu tidak mempersiapkan putra-putrinya. Ya. Bagaimana dia akan berhasil mempersiapkan organisasi kalau putra-putrinya aja nggak dipersiapkan, gitu kan? Tetapi bahwa kemudian publik mendukung atau tidak, saya kira ibu akan melihat mana yang sesuatu yang penting buat bangsa dan negara ini. Baik. Dan itu suatu yang tidak usah diajarin karena ibu tahu betul bangsa dan negara ini butuh apa. Ya, saya mau bilang begini, posisi seorang ketua umum yang punya jangka waktu yang panjang itu bukan tanpa resiko. Kalau soal demokrasi, saya setuju sekali. Bahkan Rocky Gerung sendiri memuji Bu Megawati. Saya pernah bertemu langsung waktu itu, saya bilang, Bu. Apa Rocky hebat? Enggak, ya maksudnya dalam konteks memuji, Rocky hebat menurut saya. Dan dia menyatakan hebat juga seorang Bu Megawati yang mempertahankan demokrasi. Saya sendiri pernah bertemu, terus dinamika menceritakan, demokrasi ini menceritakan waktu itu saya lagi bikin parodi, dia mengatakan secara pribadi Bu Mega, dia tidak terlalu suka dengan acara parodi. Tapi untuk demokrasi jalan terus katanya. Jadi itu bagus. Nah, saya cuma mau mengatakan ini bukan tanpa resiko. Secara psikologis pemimpin yang lama memimpin sebuah partai itu biasanya kalau berbicara nanti agak banyak mengenang masa lalu. Dan itu perlu akhirnya diberikan konteks terus oleh yang muda-muda. Coba aja lihat. Seringkali apa yang dinyatakan itu agak sedikit kontroversial karena mengacu ke masa lalu dan beban sejarah yang ada yang luar biasa itu. Nanti yang muda-muda harus memberi konteks lagi. Maksudnya ibu itu begitu, maksudnya ibu begitu. Jadi bukannya tanpa resiko, gitu ya. Baik, kita tunggulah nanti bagaimana, apakah memang benar bahwa regenerasi ini akan terjadi masih panjang ataukah mungkin dalam waktu dekat ini yang kita tidak tahu. Kita tunggu bagaimana bagaimanapun juga ini. Tapi yang tahu ya ketua umum pastinya. Terima kasih Mas Arya Bima, terima kasih Bang Ege, terima kasih Mas Burhan.